Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya menyapa para sobat analis sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tentang buku ini termasuk buku klasik yang ditulis oleh Hawkwood and Gunn pada tahun 1978. Ini merupakan karya klasik dalam kajian analisis kebijakan publik. Dan buku ini eh, kami melihatnya dapat menjembatani teori ideal kebijakan dengan praktek nyata yang penuh tantangan dan kompromi. Di sini kita lihat di sebelah kanan buku aslinya berjudul Policy Analysis for the Real World, dan nama penulisnya Brian W. Hawkwood and Lewis Gunn 1978. Di sini dapat eh, kami sampaikan intisari dari buku ini adalah menyampaikan pentingnya pendekatan analisis kebijakan yang realistis dan aplikatif dengan mempertimbangkan kompleksitas, keterbatasan institusional, serta tantangan implementasi di dunia nyata. Adapun konsep dasar analisis kebijakan, eh, pada buku ini menuliskan bahwa yang pertama adalah definisi kebijakan publik, di mana dapat diartikan definisi kebijakan publik ini sebagai keputusan atau serangkaian tindakan oleh aktor otoritatif untuk mengatasi masalah publik tertentu. Sedangkan untuk pendekatan kedua adalah pendekatan multidisipliner, di mana kebijakan publik harus dipahami dari berbagai perspektif politik, ekonomi, sosiologi, dan administrasi publik. Yang ketiga adalah peran dari aktor itu sendiri, peran dari aktor kebijakan, yaitu politisi, birokrat, teknokrat, masyarakat sipil, dan media berperan penting dalam proses kebijakan. Di sini dalam buku ini juga membandingkan atau menyampaikan atau menyajikan dari para analis sekalian. Jadi bagaimana ideal dibandingkan dengan real world policy making. Di sini dapat disampaikan bahwa dunia ideal di mana kebijakan sebagai hasil proses yang rasional. Kemudian juga masalah diidentifikasi dengan tepat. Tujuan ditentukan secara jelas. Opsi dievaluasi secara objektif. Sedangkan dunia nyata saat ini sangat dipengaruhi dengan dinamika politik, konflik kepentingan yang mewarnai proses, keterbatasan informasi dan waktu, serta hasil kompromi antar aktor. Jadi dapat kita lihat di sini perbandingannya sangat mencolok sekali antara dunia ideal dan dunia nyata. Dalam buku ini, Hawkwood and Gunn eh, menyampaikan 10 prasyarat untuk implementasi yang sempurna, di mana dalam kerangka ini digunakan sebagai alat diagnostik untuk menganalisis mengapa kebijakan gagal atau tidak mencapai tujuan. Yang pertama adalah kondisi eksternal tidak berubah. Dalam hal ini lingkungan sosial politik, ekonomi, teknologi harus tetap stabil sepanjang implementasi kebijakan tersebut berlangsung. Yang kedua adalah sumber daya memadai. Maknanya adalah cukup waktu, cukup anggaran, memiliki tenaga kerja yang profesional, informasi harus tersedia secara cukup. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat yang
harus dipahami sepenuhnya. Kebijakan dalam hal ini mutlak dan harus memiliki logika internal yang jelas antara input, proses, dan output. Para analis sekalian, untuk yang keempat adalah hubungan antar organisasi bersifat langsung dan minimal. Mungkin saat ini bisa kita kenal istilah-istilah jangan sampai birokrasi terlalu panjang, ya mungkin ini maknanya. Jadi di sini dapat diartikan bahwa implementasi ideal terjadi dalam satu garis kendali, tanpa terlalu banyak pihak ketiga. Berikutnya adalah eh, yang keenam, kepatuhan yang absolut, di mana semua aktor pelaksana tunduk sepenuhnya pada arahan kebijakan. Kemudian yang ketujuh, koordinasi yang sempurna, tidak ada tumpang tindih tugas dan semua unit bekerja dalam sinergi. Ini sampai sekarang masih terus kita pedomani. Jadi kita menghindari adanya tumpang tindih tugas, kemudian juga eh, melaksanakan sampai saat ini dikembangkan juga sampai ke tingkat kolaborasi, di mana kolaborasi merupakan tataran tertinggi dari pelaksanaan koordinasi. Menarik ini. Yang kedelapan, wewenang tidak ambigu. Di sini dinyatakan tidak boleh ada kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahap. Jadi ada istilah kita bagi habis tugas, di mana wewenang dia, tanggung jawab dia, dan itu diharapkan tidak melebihi. Sehingga secara pasti dan wewenang itu tidak ambigu. Yang kesembilan, dukungan penuh dari lembaga terkait. Ini pasti. Jadi semua lembaga yang terlibat bersikap mendukung dan tidak menghambat. Yang kesepuluh adalah tidak ada hambatan waktu, biaya, atau politik. Jadi implementasi ini tidak terganggu oleh perubahan prioritas, pemangkasan anggaran, atau pergantian pemerintahan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan di sini pohon keputusan. Di sini sudah saya coba artikan. Yang pertama adalah eh, sebuah proses atau penggunaan pohon keputusan ini dapat dijadikan sebagai filter dalam mengakui bahwa kriteria tertentu berbeda dalam urutan signifikansi dari yang lain. Dan dengan demikian, waktu dan sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Jika kriteria ini dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penyelidikan lebih lanjut. Dapat kita lihat di sini dari mulai adanya ketersediaan waktu. Apakah ada waktu untuk menganalisa? Apakah ada waktu untuk menganalisis? Jika ada, lanjutkan. Apakah ada isu eh, yang sangat syarat dengan nilai-nilai yang nantinya dapat mempengaruhi? Kemudian berikutnya, apakah isu itu tidak sangat dipolitisasi? Jadi kita dalami betul apakah isu itu tidak dipolitisasi. Nah, jika ada, itu akan berlanjut ke apakah posisi yang ditetapkan telah didiagnosis. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah masalah tersebut eh, tampaknya memiliki konsekuensi yang signifikan. Gitu. Setelah itu, hasil analisis ini dapat dijadikan rujukan untuk analisis atau dilanjutkan penyaringan hingga dapat memutuskan apakah cocok untuk analisis. Ini termasuk hebat ini, Pak Hawkwood and Gunn ini. Tahun 1978 ditulis lagi 1984.
ini sudah memiliki pemikiran yang sangat eh, baik sekali. Berikutnya adalah eh, dapat kami sampaikan beberapa kesimpulan atau yang kami ambil dari buku ini, yang bisa kita maknai dari buku ini. Yang pertama adalah kegagalan kebijakan publik lebih sering terjadi pada tahap implementasi, bukan perumusan. Ini luar biasa sekali. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa salahnya kebijakan itu banyak dipengaruhi pada saat perumusan, tapi ternyata buku ini menyampaikan bahwa eh, kegagalan kebijakan publik lebih sering terjadi pada tahap implementasi dan bukan perumusan. Hawkwood and Gunn ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang tampak rasional dan ideal di atas kertas justru runtuh dalam pelaksanaan karena mengabaikan kompleksitas realitas lapangan seperti konflik kepentingan, dinamika birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan kedua yang dapat kami sampaikan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat sebagai proses politik dan administratif yang kompleks, bukan sekedar teknis. Buku ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup hanya dengan desain kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan dukungan struktur, kelembagaan yang kohesif, kepemimpinan yang tegas, serta koordinasi lintas antar aktor dan sektor. Yang ketiga, kerangka 10 prasyarat implementasi sempurna adalah alat diagnosis kritis terhadap titik lemah pelaksanaan kebijakan. Jadi meskipun bersifat idealistik, kerangka ini memberikan indikator konkret untuk mengidentifikasi akar masalah kegagalan implementasi, serta ketergantungan pada aktor luar, lemahnya komunikasi antar lembaga, dan tidak adanya konsensus antar tujuan kebijakan. Sedangkan kesimpulan yang terakhir, atau nomor 4, relevansi utama buku ini terletak pada dorongan untuk memperkuat kapasitas implementasi kebijakan secara sistematik. Dengan pendekatan realistik dan reflektif Hotgood and Gunn menekankan bahwa pembelajaran dari kegagalan implementasi harus menjadi bagian integral dalam siklus kebijakan terutama di negara-negara berkembang. Nah, seperti Indonesia nih yang masih membangun fondasi tata kelola yang stabil dan responsif. Demikian para analis sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.